Yes, kembali lagi di Seputar Kemanggisan. Sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol dan banyak hal yang sudah kita bicarakan di kampus tercinta kita ini ya, di Binus Ed Kemanggisan. Dan hari ini saya kedatangan yang juga sebenarnya sudah lama juga ngobrol banyak gitu ya. Dan saya pikir dengan beliau banyak hal-hal yang baru. Nah, dengan adanya beliau yang hadir pada siang hari ini, dan kita harapkan bahwa ada sesuatu yang bisa membuat Binus Ed Kemanggisan lebih hebat lagi. Halo Dr. Rena. Halo Haris. Apa kabar? Baik ya. Thank you sudah hadir di Seputar Binus Kemanggisan. Besti Kemanggisan, kangen nih, sudah pingin ngobrol banyak lagi tentang Seputar Kemanggisan. Halo nih Besti Kemanggisan nih ya. Lama kayaknya nggak ngobrol sama Haris nih. Gitu ya. Dan juga di luar dari Besti Kemanggisan, teman-teman yang juga menonton podcast ini, hari ini kita akan menyampaikan sesuatu yang luar biasa, karena dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan semacam event yang luar biasa juga ya. Sesuai dengan temanya, bahwa Binus Kemanggisan adalah dikenal dengan Digital Technology Campus. Iya, betul. Wow. Tema kampusnya Binus Ed Kemanggisan itu Digital Technology Campus. Yes, dan juga melahirkan ya, sebelumnya melahirkan banyak-banyak mahasiswa-mahasiswa yang juga canggih-canggih di dalam bidang teknologi ya. Maka nggak heran gitu ya, lahir di sini gitu ya. Nah, apa nih yang bisa kita ceritakan kali ini dengan Besti Kemanggisan? Dengar-dengar ada sesuatu yang bakalan luar biasa nih. Gimana Bu Rena? Gini Haris, karena temanya kampus kan Digital Technology Campus ya. Yes. Jadi secara rutin Binus Ed Kemanggisan itu mengadakan yang namanya Technology Day. Oke. Oh, Technology Day. Iya, Technology Day. Disingkatnya Tech Day gitu Tech Day ya. Oke. Itu satu ajang event rutin untuk kesempatan memamerkan hasil karya inovatif mahasiswa dosen yang berbasis teknologi. Oke. Nah, yang menariknya itu dari semua jurusan yang ada di Binus Ed Kemanggisan. Jadi nggak hanya yang di computer science atau information system gitu atau computer engineering. Tapi semua termasuk yang di taxation, di tourism, semua di engineering itu ikut berpartisipasi. Humaniora dan tidak hanya S1. Karena di Binus Ed Kemanggisan itu satu-satunya kampus yang jenjangnya lengkap. Dari D4, S1, S2, S3 semuanya ada di Binus Ed Kemanggisan. Nah menarik nih ya. Kalau kita biasanya mendengar kata Technology Day hanya lingkungan orang-orang yang yang dunia dengan IT atau orang-orang IT gitu ya. Ya biasa jurusan computer science, information system gitu. Nah, ini menarik bahwa di Binus Ed Kemanggisan ini menerapkan teknologi dalam semua program yang ada. Bahkan sastra pun yang ada kita itu muatan teknologinya cukup kental gitu ya, Bu Rena ya. Nah, apa sih sebenarnya akan disajikan di dalam Technology Day atau kita sebut dengan Tech Day ini? Jadi yang ditampilkan itu semua karya inovatif mahasiswa dan dosen ya. Jadi bukan hanya pameran yang dilihat ditonton, tapi produk-produk inovatif yang bisa dilakukan interaksi. Jadi penontonnya itu berinteraksi langsung menggunakan. Jadi kayak kemarin dari taxation itu ada games teks, games tentang perpajakan. Nah itu jadi langsung simulasi bentuknya bermain game seperti itu. Dan itu langsung dicoba. Dari tourism mereka dengan Oculus melihat langsung pariwisata gitu seperti itu. Computer science bawa simulator. Main setir mobil. Jadi semua langsung mencoba gitu. Jadi semua muatan teknologi apapun bidangnya itu akan disajikan. Gitu. Jadi ini menarik ya teman-teman ya, bahwa kuliah di Binus Ed Kemanggisan itu nggak hanya sekedar interaksi antara dosen dan juga mahasiswa gitu ya, sesama mahasiswa juga pemanfaatan teknologinya untuk mengeksplor hal-hal kaitannya dengan pembelajaran. Tadi misal gini, contoh di hotel manajemen gitu kan, kita hanya berpikir kita hanya melihat gambar lalu diceritakan gitu ya.
tapi tidak merasakan bagaimana experience-nya. Iya, betul. Nah, dengan adanya teknologi Oculus yang dimasukkan, seolah itu nyata apa yang diceritakan gitu ya. Betul. Jadi kayak di hotel manajemen masak gimana? Nah, itu dengan Oculus ngerasakan. Oh gitu. Itu. Di marketing communication juga dengan Oculus bisa masuk ke studio seperti ini nih. Nah, tapi kalau kita kan real nih Haris ya. Nah, itu mereka bersimulasi di sana. Oke. Dan yang menariknya nggak cuma coba, tapi mendapatkan pengetahuan. Jadi sambil belajar. Karena langsung dijelaskan juga teknologi yang digunakan apa, bisa apa saja dan bagaimana itu dibuat. Nah, sehingga pengunjung ya mahasiswa, Binusian ya, Besti Kemanggisan semua juga boleh datang ya. Masyarakat anak-anak SMA waktu di tanggal 16 Februari kemarin juga ada 400-an anak-anak kelas 12 yang juga ikut melihat, merasakan langsung, termasuk guru-gurunya juga ikut melakukan simulasi. Nah, menarik ya, karena learning experience yang dibangun melalui teknologi D ini ditonjolkan atau akan disimulasikan dan akan dirasakan gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Saya juga dengar ada sastra Jepang juga ya. Ada Inggris gitu ya. Saya nggak kebayang dulu kuliah ya hanya sekedar dengerin audio, visual gitu ya. Nah, ini ada teknologinya nih. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya ingin diharapkan dari tujuan dari teknologi D ini sih, Dr. Rena gitu ya? Hanya sekedar orang datang lihat, wah keren gitu ya? Atau memang ada hal-hal lain yang ingin disampaikan dalam teknologi D itu sendiri? Iya, Haris. Jadi di ajang ini kesempatan bahwa belajar itu tidak hanya ada di dalam ruang-ruang kelas atau lab, ya. Dan kita menghargai hasil karya mahasiswa, ya, hasil karya dosen. Untuk bisa dipamerkan dan berbagi ilmu kepada masyarakat, kepada sesama teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi karena dengan kita memberikan, sharing ilmu itu juga bagian dari belajar. Seperti itu. Nah, kita ingin ajang ini dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya memiliki karya gitu ya, tapi juga yang melihat ya, juga menjadi belajar sambil ya mengapresiasi hasil karya inovatif yang sudah dikerjakan. Jadi tugas-tugas kuliah, tugas dari hasil skripsi, hasil tugas akhir itu nggak berhenti hanya pada sampai penilaian assessment di dosen atau di tim penguji gitu ya. Tetapi bisa bagaimana itu memberikan kontribusi baik berupa pengetahuan ya, baik yang secara teoritisnya maupun praktikalnya gitu. Itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ini sebenarnya karya Binusian untuk Binusian dan juga untuk masyarakat. Iya, betul. Wow, ini menarik loh ya. Artinya experience belajarnya tuh benar-benar nyata ya, bahwa memang ada pengalaman waktu belajar. Dulu belajar, kok gini-gini aja gitu ya. Mungkin yang udah lama-lama kuliah di Binus merasakan gitu ya. Iya, biasa mungkin cuma di dalam kelas ketemu dosen gini-gini gitu aja, kan. ketemu dosen, ketemu mahasiswa, ke lab gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya diciptakan gitu ya oleh mahasiswanya itu sendiri, dosen gitu ya. Bikin sesuatu yang kaitan dengan teknologi apa yang terbarukan gitu ya, yang akhirnya bisa menjadi suatu experience belajar baru gitu ya, benar ya? Semua sama-sama belajar. Oke. Nah, menarik nih. Jadi saya pengen kuliah lagi nih. Nah, enggak ya? Boleh lanjut boleh S3-nya. Ya? S3-nya gitu ya. Iya. Karena termasuk jenjang S2, S3 juga ikut pameran, Pak. Oke. Ya, kemarin dari DCS Doctor of Computer Science juga memamerkan hasil-hasil karya disertasi mahasiswa S3. Iya, kan kalau lihat fenomena sekarang, situasi sekarang gitu kan, kita belajar bisa di mana aja. Lalu belajar dengan menggunakan metode apa aja gitu ya, kapanpun gitu ya. Lalu dengan siapapun gitu ya, bahkan dengan belajar sendiri dan juga experience-nya gitu ya. Sekarang kalau orang belajar juga nggak hanya di kampus, di kafe gitu ya, atau di tempat-tempat yang membuat ya orang bilang tuh sekarang menjadi tempat inspiratif. Ambience-nya gitu ya. Gitu ya, jadi semangat belajarnya, nggak inget waktu gitu ya. Dan sekarang Binus menambahkan teknologinya dalam pembelajaran itu ya. Wow, gila. Ini menarik sih gitu ya.
Ini nggak susah ya teman-teman mengikutinya selama ini? Enggak, karena seneng ya. Mahasiswa juga senang untuk gitu ya, malah untuk tambah tampil, fun ya? untuk menunjukkan hasil karyanya dari proses belajarnya mungkin bisa sampai 1 semester gitu, Haris ya. Atau ya 1 semester mengerjakan tugas akhirnya atau skripsinya. Tidak hanya dilihat oleh dosen penguji aja gitu kan, tapi bisa di-share kepada yang lain. Iya, menarik sih. Jadi bisa justru memotivasi untuk belajar lebih, mengeksplor lebih dalam lagi dan cepat lulus biasanya. Iya, amin ya. Dan memberikan ide tuh kepada teman-temannya yang lain. Oke, kalau ada produk ini kayaknya menarik nih kalau saya juga membuat yang bukan sama ya, tapi mengeksplor lagi di bidang itu, karena sambil tahu kan, ada teknologi baru nih ya seperti ini. Karena terjadi interaksi, pertukaran transfer informasi lah ya pada saat pameran tersebut, penjelasan dari mereka. Biasanya yang udah mendapatkan pengalaman eksperimen belajar teknologi di semester berapa, Bu? Anak-anak ini. Kita memang tidak membatasi siapa aja boleh ikut, tapi memang biasanya anak-anak di tahun kedua yang ikut, diutus oleh bersama dengan jurusan ya, memamerkan hasilnya. Dari para asisten juga ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak tahun pertama juga mau ikut, kita sangat terbuka. Iya, memang sudah diperkenalkan dunia teknologi betul. ini ya. Tinggal di semester berikutnya mereka bisa memanfaatkan lebih dalam lagi, bahkan bisa menciptakan teknologi-teknologi terbarukan untuk mendukung pembelajarannya mereka, dan terutama komunitas ya kan. Bicara komunitas itu nggak hanya untuk dirinya sendiri kan, adik kelasnya gitu ya, betul. Bahkan lingkungannya juga. Dengan dia belajar mengenal sesuatu dengan teknologi, harusnya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, gitu ya. Nah, kaitannya dengan hal itu juga berarti kayaknya karirnya bisa cepat lebih awal nih gitu. Iya, karena ada portfolionya kan, ada pengalaman juga, dan itu juga ajang mereka latihan ya untuk mendemonstrasikan hasil karyanya. Sehingga kalau nanti ke perusahaan interview atau diminta melakukan tes, mengikuti tes seleksi, suruh presentasi, itu udah nggak gagap-gagap lagi, Haris. Jadi kan sekarang semangatnya tuh BINUS tuh 2,5 tahun. Iya, sudah bisa menentukan karirnya seperti apa. Betul. Wah, menarik loh. Jadi cukup 2,5 tahun kuliah, maka mahasiswa sudah bisa menentukan karirnya mau kemana. Salah satunya adalah dengan teknologi D itu merangsang bagaimana di masa depannya karirnya akan seperti apa. Justru tahunnya lebih awal gitu ya. Jadi supaya udah tahu nih, udah siap-siap, udah ancang-ancang gitu ya. Pas nanti akhirnya mereka dengan toganya, justru mereka bukan mencari lagi, sudah bekerja, dan juga perusahaan-perusahaan udah antri gitu ya. Iya, karena kan kita juga ada enrichment program di mana mereka setahun di luar kampus itu sudah langsung berkarir di track yang mana. Ini menarik loh, menarik ya. Jadi ini salah satu trigger justru kita terbantu mahasiswa dan fasilitasi oleh, sampai repot yang difasilitasi oleh BINUS melalui ajang-ajang yang memang justru ini menjadi salah satu batu loncatan buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Dan di kesempatan itu, Haris, karena kita memamerkan tidak hanya untuk dari program atau prodi yang di S1, tapi sampai S3, jadi S2, S3. Nah, di ajang itu kesempatan untuk berkolaborasi, saling berinteraksi, saling kenalan gitu ya, sesama mahasiswa dan dosen dari lintas jenjang S1 sampai S3. Jadi yang menarik di BINUS Kemanggisan, Haris, satu-satunya kampus yang punya jenjang lengkap, dan dosen-dosen yang mengajar di S2, di S3, para doktor dan guru besar, itu mereka mengajar juga di S1. Wah, nggak heran ya, banyak lulusannya juga atau mahasiswa sendiri saling menghasilkan teknologi yang juga memberikan nilai manfaat buat masyarakat, dan juga lahir banyak sekali mahasiswa yang berkarir di bidang teknologi atau di bidang lainnya juga. Waduh, ini namanya harum semua gitu ya. Jadi memang lahirnya dari BINUS Kemanggisan ya, Bu ya. Jadi apalagi program computer science kita itu kan udah dari program S1, S2, S3 lengkap. Gitu ya. Jadi di sini semua lengkap dan nggak ada batasan ya. Iya, nggak ada batasan. Ketemu sama mereka. Anytime bisa ketemu kapanpun betul. ya. Wow, ini gimana nih nanti rencananya teknologi D ini? Apakah hanya
sekali ini aja, terus gimana dengan yang lain? Oh jangan sekali ini dong, kan banyak. Enggak, kita akan gitu. adakan rutin Haris 1-2 bulan sekali, dan yang nanti terdekatnya itu di 3 April. Nah, boleh datang berkunjung ke ini akan kampus setiap bulan Kemanggisan. kan? Setiap 1-2 bulan sekali minimal ada. Nah, jadi teman-teman Besti Kemanggisan jangan khawatir bahwa experience belajar dengan pemanfaatan teknologi ini gak hanya sekarang ini aja, tapi justru harus terus ditingkatkan gitu ya. Apalagi BINUS Kemanggisan juga beberapa waktu udah launching tentang AI gitu ya. Betul. Nah, mungkin ini juga akan menstimulasi orang untuk bisa menciptakan, juga merasakan gitu. Yang paling penting adalah setelah diciptakan dirasakan. Ya nggak mungkin diciptain aja hanya sekedar display gitu ya, tapi juga memberikan manfaat dan yang pasti bisa mendukung pembelajaran selama kuliahnya. Iya, dan kami juga dibantu oleh organisasi kemahasiswaan. Oh gitu. Iya, jadi di ajang kemarin yang di 16 Februari itu ada dibantu diorganize juga oleh BNCC, Bina Nusantara Computer Club. Nah, jadi mereka organisasi kemahasiswaan yang isinya jurusan apapun boleh masuk yang mau tertarik ya belajar lebih dalam tentang computing. Nah, mereka membantu kami kemarin untuk menyelenggarakan event itu waktu di bulan Februari. Dan yang paling penting acara ini untuk semua. Untuk betul. semua anak-anak SMA, monggo kalau mau lihat lagi segera mencari tempat kampus yang mungkin bisa memberikan satu, wah ini gue banget gitu kan istilahnya, belajar juga pemanfaatan teknologi juga ada dan lain sebagainya. Dan ini Kemanggisan nanti kan ada 4 kampus ya kalau nggak salah ya. 4 gedung di Kemanggisan. 4 gedung di Kemanggisan. Ini di mana? Iya, di gedung yang mana ini? Yang di berikutnya kita masih ada di kampus Anggrek, tapi nanti ke depannya kita akan plan untuk di kampus Yadan, Kijang, dan tentunya BINUS Square. Kita akan muter. Yes, pokoknya kali ini akan ada di kampus Anggrek gitu ya, di atriumnya ya. Iya, kurang lebih di situ lantai ya. 1. Dan juga beberapa hal, nggak hanya pameran, juga ada seminar-seminar juga. Nanti follow aja lah IG-nya BINUS Kemanggisan atau BINUS University gitu ya. Di situ akan banyak informasi-informasi tentang kegiatan ini gitu ya. Nah, ini akan berapa hari penyelenggaraan? 1 hari biasanya, tapi full day dari pagi sampai sore. Wow, ini benar-benar cek tanggal semua. Ya, tanggal berapa? 3 April. 3 April, one day gitu ya, akan dilaksanakan dan setelah itu kita nunggu bulan berikutnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ini gratis atau? Gratis. Gratis. Penting loh ini. Penting ya. Iya. Itu biasanya suka ditanyain ya. Iya, jadi di beberapa event-event kaitan dengan teknologi pasti berbayar loh, Bu. Iya. Jadi kali ini gratis gitu ya. Nah, gratis. Dan di sini lingkungannya juga dekat dengan tempat makan. Kalau makan sendiri lah ya. Iya, makan sendiri. Murah kok. Murah ya. Di Kemanggisan itu biaya hidup murah banget, Haris. Iya, pokoknya di sini wah keren deh. Kampusnya apalagi kampus Anggrek ya. Ada kopi ternama, ada beberapa juga tempat makan yang ternama juga. Yang teman-teman ketika datang ke sini juga mendapatkan lingkungan yang nyaman ya. Aman dan juga ya pastinya berbau-bau dengan teknologi itu ada di sini semua. Ini harus ngajak sendiri kah atau boleh ngajak banyak rame-rame? Ajak rame-rame serame-ramenya. Oke, pokoknya di dalam hari itu kita boleh ternyata mengajak sebanyak teman-teman. Yuk ikut yuk, ada apa yuk di BINUS nih, teknologi ini apa sih yang kita pengen tahu, siapa tahu nanti pada saat kita mau misalnya nih anak-anak saya mau kuliah gitu ya. Oh ini keren banget nih gitu ya. Kayaknya nggak ada di tempat lain. Monggo silakan. Besti Kemanggisan yang udah ada di dalam, monggo silakan. Siapa tahu kan kita punya minor program, benar nggak Bu? Iya. Iya nggak? Boleh. Ya, sambil cari tahu seperti apa ya kan. Terus hasil karya anak-anak yang ikut minor program juga bisa dilihat. Betul. Jadi juga waktu itu saya punya teman juga, punya mahasiswa, dia computer science, ambil minor tentang hotel management gitu ya. Mungkin bisa melakukan minor kuliner ya. Bisa mungkin ya bisa masuk ke situ ya. Bisa. Oke. Nah, itu. Jadi sambil ternyata ada pembelajaran kayak gini tuh gitu ya. Dan wah, ini kayaknya keren sih. Wow, thank you Bu Rena. Teknologi Day-nya sukses dan saya yakin ini menjadi sesuatu hal yang buat teman-teman atau kita semua hal baru ya, karena kalau belajar cuman gitu-gitu aja sih kayaknya kurang seru gitu ya. Bahkan bosen ya. Bahkan sekarang orang datang ke kampus pun udah
bukan udah ya, aduh kayaknya berat gitu ya. Tapi kalau ada satu yang experience baru kan pengen datang gitu ya. Iya, betul. Untuk hal itu ya. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan tentang teknologi day? Saya tunggu di tanggal 3 April di kampus Anggrek di BINUS Ed Kemanggisan. Oke, yes, pokoknya teknologi day hadir banget, rugi ya kalau nggak datang. Ajak teman-temannya, boleh juga ajak orang tuanya juga nanti yang Besti Kemanggisan. Silakan, banyak hal-hal kaitannya dengan pembelajaran. Tadi ada program-program yang mungkin juga bisa memberikan satu hal baru, experience baru. Mau milih minor program, ada teknologinya nanti dalam salah satu programnya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang bisa meyakinkan kita untuk milih itu. Oke, jangan kemana-mana, terus pantengin seputar Ed Kemanggisan. Karena banyak hal yang juga akan kita ceritakan di dalam dunia BINUS Ed Kemanggisan itu sendiri. Saya Haris dan juga akan terus menemani teman-teman dengan topik-topik yang berikutnya. Terima kasih. Salam Besti Kemanggisan. Thank you.